Dan insya Allah kita akan membahas tentang judulnya apa? Syarat sah sholat bagi wanita. Pada prinsipnya syarat sah sholat bagi laki maupun perempuan adalah sama. Namun sebelum kita mengenal itu, maka terlebih dahulu kita akan membedakan apa itu syarat, apa itu rukun, dan apa itu wajib sholat. Dalam sholat ada 4 istilah yang mungkin Bapak Ibu perlu bedakannya. Baik, jadi ada syarat, ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah sholat. Begini ya. Apa bedanya antara syarat, rukun, wajib, dan sunnah sholat? Kalau syarat adalah syarat itu dilakukan sebelum sholat. Kalau syarat harus dipenuhi sebelum sholat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat gimana? Tidak sah. Yang kedua rukun. Kalau rukun wajib dikerjakan di dalam sholat. Kalau wajib sholat sama seperti rukun. Bedanya apa antara wajib dan rukun? Jadi pembedanya saat ditinggalkan. Jika ditinggalkan karena lupa, maka cukup sujud sahwi. Begini. Baik. Kalau sunnah tidak harus dilakukan. Jika dikerjakan berpahala. Jika dikerjakan berpahala, gitu aja ya. Baik. Sehingga sholat kita akan semakin sempurna. Kita perlu tahu nih petanya masing-masing. Syarat itu apa saja, rukun apa saja, wajib apa saja, sunnah apa saja. Karena masing-masing punya konsekuensi yang berbeda. Kalau tidak dipenuhi untuk syarat, maka sholatnya dianggap tidak ada. Kalau tidak dipenuhi rukunnya, maka sholat itu langsung batal. Kalau wajib, jika ditinggalkan karena lupa, cukup sujud sahwi, tidak perlu diulang dari awal. Sedangkan sunnah, jika dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dilakukan, sholatnya tidak batal. Baik, di buku ini insya Allah ada rinciannya. Kita kembali ke buku. Syarat sah sholat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Apabila ditinggalkan, maka sholat itu tidak sah. Berikut ini adalah syarat-syarat sah sholat. Nomor 1, mengetahui masuknya waktu sholat. Karena sholat sebelum masuk waktu hukumnya apa? Batal. Sholat sebelum masuk waktu hukumnya batal. Sehingga kalau ada orang yang sholat duhur sebelum masuk duhur gimana? Tidak sah sebagai sholat duhur. Yang sering terjadi adalah pelanggaran ketika orang melaksanakan sholat subuh sebelum masuk waktu subuh. Kenapa? Buru-buru arep neng pasar. Sehingga banyak sekali di antara bakul-bakul yang pagi-pagi berangkat ke pasar itu, dia melaksanakan sholat subuh sebelum masuk waktu subuh. Sholat subuhnya tidak sah. Hanya saja statusnya sah sebagai sholat sunnah, tapi tidak sah sebagai sholat subuh. Begitu ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya 'alal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sekarang begini. Kalau orang salat di luar waktu, boleh atau tidak? Salat di luar waktu boleh jika
Jika ada uzur, yaitu dibolehkan jamak. Hanya karena alasan jamak dia boleh sholat di luar waktu. Yang kedua, apabila dia kelewat waktunya, maka hanya boleh untuk dua jenis manusia. Pertama, kelupaan. Kedua, ketiduran. Kelupaan atau ketiduran. Siapa yang dia sengaja menunda pelaksanaan sholat bukan karena lupa atau ketiduran sampai keluar waktunya, maka terhitung sebagai orang yang meninggalkan sholat. Baik, kita jelaskan di sini ya. Terkait kasus sholat di luar waktu, ini pada asalnya dilarang, tidak boleh kecuali jika ada apa? Uzur. Tidak boleh kecuali jika ada uzur. Ini jadi kaidah ya. Maka kalau tidak punya uzur, sengaja sholat di luar waktu, hukumnya dilarang. Kemudian penting untuk dicatat, uzur itu sifatnya kondisional atau insidental. Kondisional atau insidental. Jadi karena ada kejadian tertentu. Artinya uzur itu tidak tiap hari. Kalau ada uzur kok tiap hari, itu bukan uzur. Itu melewati aturan. Yang saya maksud di sini adalah kebiasaan sebagian saudara kita yang ada di Jakarta. Keluar kantor jam 5, sampai rumah jam 8. Rata-rata seperti itu. Kantornya ada di mana? Di Cengkareng. Rumahnya di mana? Di Bogor. Masya Allah. Sehingga dia kerja melintasi Jakarta. Dalam posisi ini dia akan mendapatkan uzur, tapi tiap hari. Apa yang hilang? Sholat maghrib. Karena dia naik bis jemputan. Dan bis jemputan itu gak bakalan mau berhenti di tempat istirahat. Pilihannya bawa kendaraan sendiri, tapi dianggap keberatan dan kerepotan karena harus melakukan perjalanan 2-3 jam. Apalagi kalau sudah hujan ya, macetnya makin parah. Ke dalam kondisi normal dia akan melewati kurang lebih 2 jam. Maka pilihannya antara bawa kendaraan sendiri bisa sholat maghrib, atau dia pakai mobil jemputan dan tidak akan pernah ketemu sholat maghrib. Makanya orang Jakarta sholatnya tinggal waktu papat, subuh, duhur, asar, isya, sudah gak ada maghrib. Apa hukumnya seperti itu Pak? Nah kalau tiap hari kan gak mungkin uzur tiap hari. Yang namanya uzur itu sifatnya insidental. Makanya harus ada penyesuaian. Gimana caranya? Kamu sholat dulu baru pulang, atau bawa kendaraan sendiri, kemudian nanti waktu maghrib mampir, agar kau bisa sholat maghrib tepat waktu. Jadi gak boleh waktu itu hilang gara-gara pekerjaan. Bisa dipahami ya? Sholat di mobil, jadi duduk tiap hari. Masalahnya ini tiap hari ya. Kalau sesekali, maka saya sebut uzur itu sifatnya kondisional atau insidental. Kalau sesekali tidak masalah. Tapi kalau tiap hari, gimana tiap hari? Uzur kok tiap hari? Dipahami ya? Sementara mereka bukan musafir. Mereka musafir nggak? Tidak. Sehingga yang kerja di, misalnya kerja di Cengkareng, rumahnya Depok, itu masih satu wilayah, dan dia bukan musafir. Baik. Nah, uzur untuk sholat di luar waktu bisa. Yang pertama, sholat sebelum waktu. Berarti ini hanya berlaku untuk jamak apa? Takdim. Jamak takdim.
di mana sholat belakang didahulukan sehingga bisa disatukan dengan sholat yang pertama. Namanya jamak takdim. Karena dia punya udzur. Boleh Pak seperti ini? Boleh. Yang kedua, sholat setelah keluar waktu. Setelah keluar waktu. Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kondisi jamak takhir. Kondisi jamak takhir. Jamak yang dibelakangkan. Baik. Saat Anda mau melakukan jamak takhir, wajib punya niat. Wajib punya niat sejak masuk waktu awal. Saya kasih catatan ini, wajib punya niat sejak masuk waktu awal. Contoh ya, jenengan melakukan perjalanan jam 10 berangkat, dan jam 12 duhur. Baik. Kemudian jenengan punya niat, nanti saya akan kerjakan duhur di waktu asar. Maka adanya niat saya akan tunda waktu duhur di waktu asar menyebabkan Anda tidak terhitung sengaja meninggalkan sholat. Paham? Jadi tujuannya ini apa? Ada niat tujuannya apa? Biar tidak dianggap meninggalkan sholat. Karena loh, kamu waktunya duhur kok gak sholat duhur? Saya sudah niatkan untuk nanti saya kerjakan di waktu asar. Sehingga ini tujuannya agar tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat. Sudah masuk waktu duhur, kenapa nggak sholat duhur? Males. Nah, itu meninggalkan sholat. Tapi kalau nanti saya akan kerjakan di waktu asar, berarti dengan adanya niat ini, dia seperti sudah daftar bahwa nanti sholat saya akan saya kerjakan setelah masuk waktu asar. Sehingga dengan ini dia tidak terhitung sebagai orang yang meninggalkan sholat. Bisa dipahami ya? Ini dalam kaidah mazhab Syafi'iyah, seperti yang disebutkan dalam matan Ghaya wa Taqrib, matan Abi Syuja. Jadi harus ada ini. Makanya nggak boleh ragu. Gimana nih? Kapan sholat duhurnya? Nggak tahu nih ya, bingung nggak ya? Sekarang nggak boleh nanti. Sekarang nanti ragu maju mundur nggak karuan. Itu nggak boleh, harus pastikan. Sekarang atau nanti? Nanti, oke. Begitu sudah dikunci nanti, berarti dia sudah punya niat sholat duhur akan dikerjakan di waktu asar. Maghrib dengan isya juga sama. Sudah masuk waktu maghrib, wis mlebu waktu kok orang sholat. Ya nanti kalau sudah masuk isya saya kerjakan. Bisa dipahami? Baik, yang kedua, kasus kedua, sholat setelah keluar waktu yang tidak punya uzur jamak. Misalnya di rumah tidak sakit sehingga tidak ada alasan untuk jamak, tidak punya uzur jamak. Ini hanya berlaku bagi yang ketiduran atau kelupaan. Hanya berlaku bagi yang ketiduran atau kelupaan. Jadi ada orang yang dia tidak sedang safar, tidak sedang sakit, terus dia mengalami sholat di luar waktu. Boleh nggak Pak? Boleh, tapi hanya berlaku untuk dua orang, ketiduran atau kelupaan. Tapi kalau dia sengaja menunda sampai keluar waktu, bukan karena ketiduran atau kelupaan, kategori meninggalkan sholat. Contoh ya, kalau ada orang yang misalnya ngelilir ya, contoh misalnya dia ngelilir, dia ngantuk terus dia tidur.
Terus dia sempat ngilir jam piro, delok jam 5, kosek lah, kosek merem 12:30. Sudah terbit matahari? Sudah, maka terhitung meninggalkan salat. Kenapa? Karena tadi dia sudah bangun ya. Dan yang paling sering mengalami seperti ini yang saya jumpai adalah orang yang baru pulang umroh atau pulang haji. Jamaah haji dan jamaah umroh, pelanggaran pertama yang dilakukan adalah tidak sholat. Kalau sudah di atas pesawat misalnya, terbang jam 12 malam, Masya Allah, itu kan berarti sudah sampai bandara jam 8, 4 jam sebelumnya. Sudah, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma nongkrong, ngobrol dan seterusnya sampai ngantuk, mlebu pesawat, merem. Arah pesawat ke arah timur, mengejar matahari. Maka begitu masuk waktu subuh, ngorok semua. Ini kok merem kabeh iki jamaah ini, tangeni satu-satu. Aduh, begitu kita tinggal ke toilet wis merem meneh. Pak, sholat Pak. Jam piro? Takon jam. Ini kok takon jam. Sehingga dalam posisi seperti itu banyak sekali jamaah yang tidak sholat. Saya bayangin, buat apa orang ini umroh yang mahal, kemudian tawaf, sa'i, harus capek kayak gitu, sementara dia meninggalkan sholat yang statusnya adalah dosa yang sangat besar. Orang umroh 100 kali belum tentu bisa untuk menggantikan satu dosa meninggalkan satu sholat. Walaupun umroh 100 kali, tak gantikan dengan umroh 100 kali, belum tentu ditompo. Karena meninggalkan sholat itu dosa yang sangat besar, maka jangan diremehkan. Sudah? Sampai di rumah jet lag. Pernah mengalami jet lag? Gimana itu? Ngantuk terus, bangunnya kesiangan. Sehingga yang biasanya bangun jam 3, bangun jam 4, begitu pulang umroh bangunnya jam 6 ke atas. Nek ra ono sing nangeni mesti jet lag. Ya. Kecuali bagi yang terbiasa. Caranya gimana biar gak jet lag? Anda kalau di atas pesawat tidur, siapa yang bisa tidur mendarat sehat? Dan saya selalu memotivasi bagi jamaah, pokoknya kalau sudah naik pesawat perbanyak 2 hal atau 3 ya. 1, makan, minum. 2, tidur. 3, ke toilet. Toilet di pesawat gratis, makanya nggak usah takut ke toilet. Kalau bisa 3 ini mendarat sehat. Tapi kalau salah satu dari 3 ini tidak dilakukan pasti sakit. Mau berangkat mau pulang, kuncinya 3 ini. Makanya saya kalau di pesawat paling doyan makan, paling doyan tidur, paling sering ke toilet. Itu pasti mendarat sehat. Tapi kalau enggak 3 ini mendarat sakit. Kita lanjutkan. Berikutnya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Dan bersuci itu ada aturannya ya. Boleh nggak tayamum kalau masih ada air? Tidak. Nah, saya menjumpai ada orang yang tayamum di Masjid Nabawi. Pak, di Masjid Nabawi kok tayamum? Ayo Pak wudhu. Gak gelem ya. Ya kalau begitu sholat bapak batal. Karena orang tidak boleh tayamum selama masih bisa mendapatkan air. Padahal dia kalau keluar ke Masjid Nabawi, di depannya ada banyak keran-keran itu, sehingga dia bisa gunakan untuk wudhu. Tapi dia nggak mau keluar, milih tayamum, ya wis batal sholatnya. Yang ketiga, pakaian harus dalam kondisi suci. Badan dan tempat sholat harus dalam kondisi suci. Karena itu bagi wanita yang sedang dalam posisi haid, kemudian haidnya sudah selesai, maka harus dibersihkan dulu dari haidnya, lalu dia mandi besar, baru kemudian boleh sholat. Nabi SAW bersabda, bagi wanita yang mengalami haid,
Ighsili anki dama wa salli. Bersihkan darahmu dan kerjakan salat. Baik, sekarang ada pertanyaan. Kalau sholat sambil gendong anak yang pakai diapers itu boleh atau tidak? Boleh. Diapers. Pampers. Gendong bayi yang pakai pampers boleh atau tidak? Hah? Gimana? Sudah ada isinya. Kalau masih baru ya nggak apa-apa. Misalnya bayi kan biasanya kencing kita nggak tahu ya, tapi di pampersnya ada isinya. Terus dia nangis, digendong mbok nih lagi sholat, boleh atau tidak? Nah, baik. Kalau ada orang bawa botol diisi air kencing, gitu, terus ditutup, dibilas sehingga luarnya suci, dibungkus pakai tisu, dimasukkan kantong, dipakai sholat. Nah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Baik, ilustrasinya sama seperti ini. Oleh karena itu, gendong bayi yang pampersnya ada isinya nggak boleh. Kalau sholat, kalau di luar sholat terserah ya. Hah? Nggak tahu ini bayi atau bukan? Hah? Yo dikira-kira kan. Misalnya bayi ganti pampers jam berapa? Anggaplah misalnya mandi pagi jam 7 ya. Jenengan sholat duhur, kira-kira sudah ada isinya belum? Selama 6 jam belum diganti, kemungkinan besar ada isinya. Karena sudah ada isinya, maka kalau digendong tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia bawa najis. Baik, kasus yang kedua. Jenengan sedang sholat, tapi bayinya ngelendot-ngelendot ya. Kadang nyentuh ibunya, ngelendot-ngelendot dengan ibunya. Dia duduk di sajadah. Itu najis atau tidak? Ya? Asal nggak kena apa? Jenengan lagi duduk tasyahud, tiba-tiba bayinya nyentuh dari belakang, bisa menghindar? Atau bayinya disamplok? Lungo, jeneng kene. Bisa menghindar? Tidak. Gimana? Sedang tasyahud, tiba-tiba bayinya datang. Kadang kan neplek-neplek bone. Hah? Tidak digendong, cuman dia nyentuh-nyentuh. Kadang dia duduk di sajadah, kadang dia merangkul ibunya. Hah? Boleh atau tidak? Maka bedakan ini ya. Sudah habis ya. Anda bedakan ini ya. Bedakan. Beda atau sama? Apanya yang beda? Bedakan. Satu, bawa najis. Bawa najis. Yang kedua, disentuh oleh, bukan disentuh najis ya, disentuh oleh orang yang bawa najis. Begini. Baik. Gendong bayi itu ini. Jadi kalau ada bayi pakai pampers yang sudah ada isinya, kalau belum ada isinya ya kita nggak bahas ya. Ada bayi pakai pampers sudah ada isinya, jadi dengan gendong, maka sama dengan najis. Sehingga misalnya suaminya sholat, istrinya sedang haid, misalnya ya, kita mengambil pendapat jumhur bahwa sentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram tidak batal wudhu. Lalu istrinya ketika suaminya sedang sholat nyentuh suaminya, padahal dia sedang haid, yang bisa dipastikan dia bawa najis.
Batal atau tidak sholat suami? Tidak, karena statusnya ini disentuh oleh orang yang bawa najis, itu tidak batal. Baik. Jadi orang yang sudah sepuh misalnya, yang dia kalau buang air nggak terkontrol ya, maka dia pakai pampers. Terus gimana? Nanti bisa dilakukan jamak suri. Jamak suri. Ibu pernah tahu mati suri? Ada jamak namanya jamak suri. Ini beda dengan timun suri ya. Suri itu bahasa Arab ya. Suri artinya kamuflase. Kamuflase. Seperti jamak padahal aslinya bukan jamak. Makanya disebut suri. Ada mati suri. Seperti mati padahal aslinya tidak mati. Disebut dengan kamuflase jamak. Gimana kamuflase jamak? Sholat itu kan ada yang bisa dijamak, ada yang tidak bisa dijamak. Yang bisa dijamak apa saja? Zuhur dengan asar, terus maghrib dengan isya, subuh dengan duha. Oh enggak. Baik. Jadi zuhur ini asar. Asar sekarang jam berapa ya itu? Jam 3 lebih 5. Maka nanti sholat zuhurnya jam 2, jam 14, mungkin kurang 15 menit atau kurang 10 menit ya. 14:55 begini. Ini kan jam 15 lebih 5 begini ya. Jadi begitu selesai zuhur masuk asar. Udah, ini 1 diapers. Jadi wudhunya sekali, gantinya sekali, maka sehari cuma ganti 3 kali. Lebih hemat ya. Betul. Ini di akhir waktu kan boleh. Tidak meninggalkan sholat di akhir waktu sholat. Seperti jamak padahal aslinya tidak jamak. Jadi dia dipasang di ujung akhir, ujung awal. Begitu. Nanti maghrib dan isya juga kayak gini ya. Nah, untuk semua kasus orang yang sakit, yang repot wudhu biasanya ya. Wudhu itu kerengkelan, apalagi penuh dengan infus ya. Selang ada di mana-mana. Kalau ditayamumkan saja, wah gatelan. Maka diwudukan. Saya pernah di rumah sakit ini diminta oleh pihak rumah sakit untuk mencontohkan cara tayamum pakai video. Videonya ada di UFIT TV ya. Dan di JIH itu punya debu tayamum disediakan oleh rumah sakit. Bentuknya ada papan, ada debunya. Kemudian beberapa pasien itu ditayamumkan. Nah, yang repot seperti itu maka lakukan metode ini. Jamak suri, zuhur diakhirkan, mepet asar, langsung selesai masuk asar. Ya niatnya niat masing-masing. Karena zuhur di waktu zuhur atau di waktu asar? Di waktu zuhur. Asarnya? Cuman mepet ya, sehingga mungkin selisih 5 menit sudah selesai. Terus asar langsung sholat asar. Baik. Dan ini solusi bagi yang istihadah. Wanita istihadah itu dianjurkan untuk mandi setiap kali mau sholat. Nah, kalau adus terus keramas 5 kali sehari pilek. Maka caranya kayak gini ya. Mepet waktu asar dia mandi, sholat zuhur, masuk asar langsung sholat asar. Jadi sekali mandi untuk 2 sholat. Begitu. Kita lanjutkan. Demikian pula pastikan bahwasanya pakaian yang digunakan untuk sholat adalah pakaian yang suci. Dulu pernah kita bahas ya. Kalau orang membersihkan bekas darah najis yang nempel di kain, itu harus dibersihkan. Bagaimana Pak kalau masih ada bekasnya? Misalnya darah haid ini susah sekali.
Sekarang mungkin ya wanita bisa punya banyak baju. Di zaman Nabi SAW ada wanita yang hanya punya satu baju. Saat haid pakai baju itu, saat suci pakai baju itu. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anta takrusuhu wa tandahu bil ma. Kamu gosok, kamu siram dengan air, kamu bilas, kamu kerik, wala yadurruki atharu. Kalau masih ada bekasnya nggak masalah. Sehingga ada bekas di sini tidak mempengaruhi keabsahan sholat, karena bagian ini tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya ada beberapa tempat untuk dijadikan sebagai tempat sholat, walaupun bisa jadi tempat itu suci. Lihat di buku ya. Pertama, kandang unta. Tidak boleh sholat di kandang unta atau bermalam di kandang unta. Yang kedua, kuburan. Sholat di kuburan tidak boleh dan bahkan tidak sah. Hanya satu sholat yang boleh dikerjakan di kuburan. Sholat apa itu? Jenazah. Sholat jenazah. Bagi yang tidak sempat menyolati sebelum dimakamkan. Yang ketiga, kamar mandi. Tempat ini dihadiri oleh setan. Nabi SAW mengatakan, inna hadil khusyus kanat muhdarrah. Sesungguhnya kamar mandi itu dihadiri oleh setan. Maka jangan terlalu betah di kamar mandi. Karena itu tempat ini tidak boleh dipakai sholat. Di samping tempat ini juga tempat yang isinya najis, orang buang najis di situ. Ada salah satu guru saya yang pernah ditanya. Waktu itu saya hadir di pengajian beliau. Lalu ada pertanyaan lewat kertas. Saya seorang TKW di negeri non muslim ya. Dan majikan saya melarang saya untuk sholat, kecuali jika saya sholat di kamar mandi. Jadi kalau lama di kamar mandi itu tidak dicurigai. Tapi kalau lama di kamar, digedor-gedor, karena nggak boleh sholat. Bagaimana solusinya? Apakah saya boleh sholat di kamar mandi? Solusinya keluar. Tidak boleh kerja di situ. Seorang muslim tidak boleh bekerja di tempat di mana dia tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah. Sehingga kalau memaksa dia untuk melanggar aturan Allah, maka jangan tanda tangan walaupun jadi paskibraka. Tidak boleh. Hah? Kalau dipaksa tanda tangan gimana? Ya jangan mau. Karena kalau dia tanda tangan, maka bayaran yang dia terima haram. Dia haram untuk menerima bayaran itu. Selanjutnya, coba lihat ini ya, menutup aurat selagi mampu untuk melakukannya. Karena Allah perintahkan, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, gunakanlah pakaianmu ketika kamu mau ke masjid. Maksudnya adalah mau sholat. Lalu seperti apa batasan aurat wanita? Nah, coba dilihat di situ. Menurut mayoritas ulama, ketika seorang perempuan melaksanakan sholat, baik ada laki yang bukan mahramnya maupun tidak, wajib baginya menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Satu ya. Yang kedua, apabila sebagian aurat seorang perempuan terlihat ketika dia sedang melaksanakan sholat dan ada lelaki yang bukan mahramnya di sana, maka dia berdosa, tapi tidak batal sholatnya. Demikianlah pendapat yang paling kuat dari sekian banyak pendapat ulama. Alasannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat dalam keadaan seperti itu hukumnya batal.
Yang ketiga, jika seorang perempuan melaksanakan sholat dalam keadaan sendirian atau di depan suaminya, maka dia harus memperhatikan hal berikut. Pertama, mayoritas ulama membolehkan membuka wajah dan telapak tangan. Yang kedua, tentang hukum rambut perempuan yang tidak terlihat ketika sholat, disebutkan dalam hadis, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali memakai kerudung. Sementara untuk kaki telah disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini ada beberapa poin ya, sampai F gitu ya. Mungkin nanti bisa dibaca poin-poin yang disebutkan sampai F berkaitan dengan masalah aurat. Sekarang saya akan berikan rincian dengan tulisan biar lebih gampang untuk diterima. Kita bahas mengenai aurat secara umum. Aurat wanita. Yang pertama, di depan lelaki yang bukan mahram. Begini, di depan lelaki yang bukan mahram semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, di depan lelaki mahram. Lelaki mahram contohnya siapa? Bapak, suami bukan mahram ya. Bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan seterusnya. Ini kemudian mata kaki ke bawah, betis ya, betis ke bawah ya. Karena kita ngusap kepala maka sampai tengkuk sehingga leher ke atas, ini boleh ditampakkan. Sehingga menyusui anak di depan bapak itu tidak boleh, di depan kakak tidak boleh. Hah? Walaupun itu kan mahram saya, iya saya tahu itu bapakmu, tapi itu nanti akan membuka bagian yang lebih pribadi, sehingga tidak boleh dilakukan di depan lelaki yang mahram sekalipun, walaupun itu bapaknya. Yang ketiga, di depan sesama wanita. Aurat wanita di depan sesama wanita itu sama dengan aurat lelaki. Dari mulai pusar sampai lutut. Maka menyusui bayi di depan sama wanita boleh ya. Sehingga di ruang laktasi, ada banyak ibu-ibu di situ. Karena sesama wanita di depan sesama wanita boleh. Apakah kalau non muslim gimana? Tergantung dia ini wanitanya amanah atau tidak. Kalau dia wanitanya tidak amanah, aku cerita-cerita, tidak boleh. Ya. Yang keempat, di depan suaminya. Di depan suami ini tidak ada batas. Baik. Nah, kalau sholat yang mana? Sholat nomor 1. Aurat sholat ini. Aurat sholat itu nomor 1. Sehingga wanita yang sholat wajib tertutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Baik. Selanjutnya kita akan bahas kasus tersingkap aurat. Kaki itu aurat nggak? Tersingkap aurat saat sholat. Misalnya rambutnya metu,
ya. Muknanya terlalu ketarik sampai rambutnya kelihatan, atau muknanya terlalu pendek sehingga saat sujud kakinya kelihatan, padahal dia nggak pakai kaos kaki. Nasibnya gimana Pak sholatnya orang kayak gini, tersingkap aurat saat sholat? Jika sengaja ini bisa batal. Misalnya waktu sholat sengaja dicincing sampai terbuka betisnya, ya wes baleni saka awal. Sengaja buka aurat, karena ini bagian dari syarat. Dan jika tidak sengaja, ada dua keadaan. Sedikit ya, terbuka sedikit, ini ditoleransi, walaupun tidak langsung ditutup, ditoleransi ya, karena sedikit. Yang kedua, banyak. Misalnya jilbabnya ditarik anaknya ya, sampai lepas. Jenengan sholat sambil pakai mukna, anaknya waktu sujud ngangkrok di belakang, terus nyungsep sampai jilbabnya terbuka, kan banyak itu ya. Maka di situ ada dua keadaan. Segera ditutup, ini aman. Kalau Anda sujud ada kipas angin di belakang, ya, jilbabnya balik. yang tipis itu yang bukan tipis biasanya tipis itu, tapi kok yang terbelah enggak? Iya, misalnya jilbabnya balik. Nah, Anda sadar, kok jadi rambutnya kelihatan banyak di belakang, maka langsung dibenerin. Kalau segera ditutup, aman. Yang kedua, dibiarkan. Wes ngerti terbuka kayak ini, wes rapopo tak enteni sih. Sisa ngadem, ini batal. Ya, sudah tahu kayak gini kok malah dibiarkan. Bisa dipahami? Insyaallah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya berkaitan dengan masalah niqab sekarang ya. Apa hukumnya sholat pakai niqab? Tidak boleh. Sholat dengan menggunakan cadar. Kenapa nggak boleh? Apa? Tidak mencium tempat sujud. Ada syarat kalau sholat harus mencium tempat sujud, nggak sujud. Kalau pakai masker? Dibuka. Berarti kemarin waktu pandemi itu kan masker semua itu. Darurat. Orang sholat pakai masker boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Baik, saya ulang ya pertanyaannya. Apa hukum sholat pakai masker? Yang jawab boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Baik, yang jawab tidak boleh. Jadi khilaf. Baik. Ada sebuah hadis bunyinya kayak gini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talathum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bentuk praktek talathum. Apa itu talathum? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talathumi fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang talathum ketika salat. Talathum itu nutup muka. Namun larangan ini para ulama mengatakan hukumnya tidak sampai haram. Larangan makruh. Nah, tidak boleh talathum berarti tidak boleh pakai masker, tidak boleh pakai niqab, tidak boleh, itu sifatnya makruh.
Namun hukum makruh jadi boleh jika ada uzur, sakit, takut sakit, ya. Atau ketika wanita sholat di depan umum dilihat banyak orang, ada lagi yang bukan mahram, maka dia boleh menggunakan masker atau niqab. Begitu? Kembali lagi ke keadaannya. Jadi dia sholat pakai masker. Kenapa? Di masjid banyak yang pilek ya. Saya takut ketularan orang pilek. Nah itu boleh. Suasana pandemi kemarin seperti ini difatwakan oleh para ulama, dan bahkan Anda lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mereka semuanya pakai masker ketika sholat waktu itu. Sudah? Selanjutnya, gadis kecil yang belum balik tidak diwajibkan untuk mengenakan kerudung ketika salat. Diriwayatkan oleh Abdul Razak bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada Atha mengenai ketentuan aurat dalam salat bagi gadis kecil yang belum balik. Atha menjawab, cukup bila dia mengenakan sarung. Berarti nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Ya, dulu pakaian itu terbatas, sehingga punya jilbab itu jarang. Maka yang belum balik sholat hanya pakai pakaian bawahan saja, atasnya dia nggak pakai jilbab, diizinkan, karena tidak sampai menyebabkan sholatnya, sebab dia belum balik. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang kelima, menghadap kiblat. Menghadap kiblat termasuk diantara syarat salat. Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblah." Kalau kamu mau salat, sempurnakan wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kiblat itu prinsipnya gimana, Pak? Satu, Anda tulis rinciannya ya. Jika sholat dalam kondisi normal, maka wajib menghadap kiblat dengan menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Salat dalam kondisi normal wajib menghadap kiblat dengan menghadap ke arah apa? Di mana Ka'bah berada. Ka'bah ada di mana? Hah? Di Mekah. Berarti Anda menghadap ke Mekah atau ke barat. Yang kedua, bagi orang yang sholat di atas kendaraan, jika tidak mungkin untuk menghadap ke arah kiblat, maka dia menghadap sesuai arah kendaraan. Sehingga kalau misalnya pesawatnya ke arah timur, ya dia sholat ke arah timur sesuai dengan arah kendaraan. Yang ketiga, sholat dalam kondisi sakit di atas ranjang dan hanya bisa tiduran. Pilihannya satu, A ya, dibuat tidur miring, muka menghadap kiblat, miring kanan maupun miring kiri boleh, yang penting muka menghadap kiblat.
Berarti kalau kepalanya di utara, miring kanan atau kiri? Kalau kepala di utara, kanan. Kalau kepala di selatan, kiri. Gitu ya. Jadi mana yang mudah? Pak, ini kok kepalanya di selatan? Ya nggak apa-apa, berarti nanti miringnya ke kiri. Ini yang terbaik. Pilihan yang kedua, jika tidak bisa miring, maka dibuat kepala berada di timur, lalu kaki ke arah kiblat. Jika tidak bisa miring, maka dibuat kepala di arah timur, kaki menghadap kiblat. Nah, apalagi ranjang itu bisa dinaikin belakangnya kan? Bisa ya. Nah, ketika bisa dinaikin, maka dinaikin dikit kalau waktu sholat, agar dia bisa tetap menghadap kiblat sebisanya. Apabila dua ini tidak bisa, lakukan sebisanya. Misalnya kalau di rumah sakit, Pak, ada yang nggak bisa miring, tidurnya telentang, tapi kepalanya di selatan, atau kepalanya di utara, atau kepalanya malah di barat. Terus diputar gimana? Wah, kalau diputar ya bahaya. Maksudnya ranjangnya diputar ya. Kalau ranjangnya nggak bisa diputar ya rumah sakitnya yang diputar. Kalau seperti itu, lakukan sebisanya. Bisa dipahami ya? Baik. Berikutnya keberapa? Keenam. Salat dalam kondisi genting, khauf ya. Dalam kurung ketika perang. Kiblatnya bebas. Salat dalam kondisi khauf, dalam keadaan takut, yang dimaksud adalah perang, kiblatnya bebas. Kalau di buku kan ada ya. Dalam keadaan sangat takut, maka kiblatnya bebas. Berikutnya, jika kita tidak tahu kiblat, sekarang poin berikutnya. Satu, wajib tanya. Apabila ada yang bisa ditanya. Kalau jenengan tidak tanya, nekat sholat, terus sholatnya salah kiblat, wajib diulang. Walaupun sudah pakai kompas, karena peluang salahnya kompas lebih besar. Saya pernah kayak gitu ya. Di Jakarta, asal masuk hotel, terus sholat ya. Sudah selesai sholat, turun, saya baru ingat, ini kan saya nggak tahu kiblat. Tadi itu ngarang, sementara nggak ada petunjuk di atasnya. Saya tanya sama tugas, Mas, arah barat kemana Mas? Ke sana. Wow, masya Allah, berarti tadi kita sholat ke arah selatan. Akhirnya tak baleni. Karena sholat salah kiblat, padahal ada yang bisa ditanya, maka wajib tanya. Paham ya? Baik. Jika tidak ada yang bisa ditanya, maka gunakan indikator semampunya. Gunakan indikator semampunya. Kalau pakai indikasi alam bisa, gunakan alam. Kalau nggak bisa, Anda bisa gunakan kompas atau alat apapun. Ya, aplikasi seperti ini ya. Ada banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk menentukan arah kiblat. Coba arah kiblat saya biasanya pakai BSI. Tapi saya sarankan, misalnya ya, menggunakan HP itu kan biasanya HP 1, HP 2, HP 3 kok beda kabeh. Terjadi perbedaan pendapat di antara HP.
Anda gunakan mana yang terbanyak. Nah, saya sempat bingung kayak gitu. Waktu itu di daerah yang jauh dari negara muslim, di Jepang waktu itu ya. Arab takon bahasa Jepang, panitiane wis lunga ditinggal dhewean ning hotel, bingung saya. Gimana ini? Akhirnya saya gunakan kompas dan hanya nitik arah barat. Arah barat ya. Tak pakai ula-ule arah barat. Saya download 2 atau 3 kompas itu. Kompas versi A, kompas versi B, kompas versi C. Nah, mana yang paling banyak menentukan arah, itulah yang bisa dijadikan sebagai acuan. Baik, cukup insya Allah, paham ya? Jadi kata kuncinya apa? Tanya dulu sebelum nekat sholat. Kalau jenengan sholat padahal Anda tidak tahu arah kiblat, kok setelah itu diberitahu Pak salah, maka wajib ulang. Baik, demikian. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.